Saya melihat melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih Bang Ubed sama Bang Adi itu. Apa balas dendam politik? Satu, segmentasi isu dan objek yang dilaporkan itu beda. Kesimpulan poin penting tadi adalah bahwa kita mengangkat isu atau sesuatu yang sangat penting tentang korupsi. Dan inilah musuh rakyat. Oke. Yang kedua, kita tidak ada dendam. Kalau dendam, ngelaporin Anies Baswedan. Itu yang saya tangkap secara umum. Makanya saya menyebut istilah ini tidak lebih dari sekedar ingin menggeser isu balas dendam politik. Dan rata-rata pelapornya adalah Bang Ubed, Bang Adi Masardi yang dulu kita tahu adalah orang yang sangat kritis terhadap Jokowi. Mereka sangat oposan terhadap pemerintah. Itu variabel pertama yang ingin saya jelaskan. Ketika saya ke SBY juga karena dianggap waktu zaman SBY juga ini saya sering berantem sama dia nih. Jadi bukan hanya Jokowi, setiap pemerintahan yang kita lihat menyimpang dikritisi. Bukan per segmen kita kan mengawal demokrasi. Dan ini penting juga dilakukan oleh warga negara. Jadi nggak ada Itu janji Anda tadi melaporkan calon-calon presiden yang lain. Kita tunggu kalau Anda nggak siap-siap melaporkan, aja. kita bertanya di depan publik. ente pingin pemilu itu ke depan tuh pilu. Setuju. Kayak kemarin Setuju, tapi jangan Black tebang campaign pilih dong kayak yang laporannya. ente lakukan terus soal agama, soal macam-macam. Setuju. Kita tidak ingin itu. Kita ingin bersih dari korupsi, bersih dari soal agama, sehingga Tidak ada tebang ke depan pilih. itu Indonesia negara hukum. Hati-hati, ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi. 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor. Bangsa sudah merdeka 76 tahun lebih. Reformasi sudah 2 tahun. Praktek korupsi masih merajalela. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ini adalah extraordinary crime. Bung Eko, Buktinya di mana? Bung Eko, karena ini perusahaan ini ada beberapa bermasalah. Dan Terkaget-kaget, ini reaksi Ubedillah Badrun usai dengar mau dilaporkan ke polisi. Dosen UNJ Ubedillah Badrun terheran-heran atas rencana pelaporan dirinya oleh relawan Jokowi mania ke Polda Metro Jaya Jumat siang 14 Januari 2022. Adapun sebelumnya Ubedillah melaporkan 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kini giliran Joman yang hendak melaporkan Ubedillah ke polisi. Ubedillah heran lantaran bingung atas dasar apa dirinya dilaporkan ke polisi oleh Joman, sebab dirinya tak tahu apa yang mau dilaporkan oleh mereka. Isi laporan dia apa? Tentang apa? Ya apa? Pakai data apa? Laporannya laporan apa? Kan saya harus lihat apa yang dilaporkan dulu, kata Ubedillah kepada wartawan Jumat 14 Januari 2022. Sejauh ini Ubedillah tak mau berkomentar lebih jauh soal isi pelaporan atas dirinya oleh Joman, karena masih belum jelas. Yang pasti kata dia, dirinya mempertanyakan apa materi yang hendak dilaporkan ke polisi. Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Dia coba dibaca deh, itu yang dilaporkan apa, supaya saya komentar juga enggak kemana-mana. Akan saya jawab kalau dia sudah jelas nanti laporannya apa, isinya apa, baru saya komentar. Begitu ucapnya. Ubedillah juga bakal menunggu terkait rencana pelaporan Joman terhadap dirinya. Dia pun meminta agar Joman menjelaskan maksudnya melaporkan dirinya ke polisi gegara melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Ya, isinya apa pelaporannya? Coba tanya sama dia yang dilaporkan apanya. Begitulah tuturnya. Diketahui sebelumnya relawan Jokowi mania melalui ketua umumnya Immanuel Ebenezer berencana melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Mereka menganggap Ubedillah sudah sebarkan fitnah dan manipulasi terkait laporan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Kalau hanya untuk mencari popularitas atas dasar laporan hoaks saja, tapi tak mau tanggung jawab, ya repot. Dia harus berani pikul beban itu. Berani tidak di pengadilan Ubed tanggung jawab, kata-kata Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer. Cuma sebaliknya menduga ada politisi hitam yang menyelipkan pesanan kepada Ubedillah Badrun untuk melaporkan 2 anak Jokowi ke KPK. Ini hanya pesanan saja, makanya kita laporkan ke Polda. Dia harus tanggung jawab kalau perlu dengan bosnya, si politisi hitam yang harus dipanggil juga, kata Immanuel. Ubedillah Badrun tegaskan pelaporan Gibran dan Kaisang ke KPK tanggung jawab moral akademisi. Dosen Universitas Negeri Jakarta yang saat ini mendapatkan sorotan usai melaporkan Gibran Raka Buming Raka
dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Ubedillah Badrun menegaskan bahwa laporannya tak mewakili tempat dia bekerja. Kata Ubedillah Badrun, laporannya kepada KPK murni mewakili diri sendiri. Tak mewakili UNJ, saya adalah dosen UNJ. Saya bersuara tidak mewakili UNJ, tapi mewakili Ubedillah Badrun sebagai dosen yang dalam diri saya melekat identitas UNJ. Begitulah kata dia. Dia menuturkan, tak mungkin menyembunyikan identitasnya yang saat ini menjadi akademisi di UNJ. Sementara itu menanggapi tempatnya bekerja yang menyebut tak ingin terlibat politik praktis, sang akademisi secara tegas memaparkan pandangannya. Akademisi UNJ tersebut menuturkan bahwa laporan kepada KPK tersebut bukan merupakan politik praktis. Kalau dibilang tak mau terlibat politik praktis, ini bukan politik praktis. Ini adalah tanggung jawab moral akademisi ketika melihat sesuatu yang menurut saya tidak beres. Saya lakukan, ini urusan pelaporan. Ucapnya menerangkan, jadi ini tidak ada urusannya dengan politik, tutur dia menegaskan. Dalam kesempatan yang sama, dosen UNJ tersebut dengan tegas membantah tuduhan yang belakangan diarahkan kepadanya. Dikatakan oleh Ubedillah Badrun dirinya tak ada kaitannya dengan partai tertentu. Untuk apa coba mengajukan sesuatu yang sangat sensitif? Ini anak presiden Ubedillah siapa? Itu penuh resiko. Begitulah katanya. Dirinya menuturkan, tak ada kepentingan politis saat melaporkan kedua anak presiden tersebut. Mereka tidak tahu siapa saya, ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube realitatv.realitarakyat.com. Pengacara Ketum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, Bambang Sri Pujo, berencana akan melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari esok. Bambang menduga Ubedillah menyebarkan kabar bohong terkait laporannya ke KPK soal kasus dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Kaisang Pangarep. Ia di Polda habis sholat Jumat. Kita juga lihat ada unsur pidananya, ini adalah penyebaran berita bohong. Kalau benar, ya laporan aja diam-diam kan bisa saja. Bisa kok terungkap. Ini menurut kami, Pansos, kata Bambang kami 13 Januari. Bambang mengklaim pelaporannya ke polisi tak berniat membungkam demokrasi. Baginya Ubedillah telah membuat gaduh belakangan ini dengan laporannya ke KPK tersebut. Terlebih ia menilai status Ubedillah sebagai aparatur sipil negara tak memiliki hubungan dengan pihak yang dilaporkan ke KPK tersebut. Selain itu, Bambang mengkritik laporan yang dibuat Ubedillah ke KPK sekedar dugaan-dugaan semata. Padahal melaporkan ke pihak berwenang harus membutuhkan alat bukti yang kuat dan tak sekedar dihubung-hubungkan semata. Kalau polisi bilang dugaan bisa, karena alat bukti cukup. Kalau ini kan apa? Apakah ada hubungan dengan Gibran dan Kaisang? Gak ada. Dihubung-hubungkan saja. Kemarin kan dia bilang, ini dugaan, silakan KPK meneruskan. Gak bisa gitu. Kalau gitu dunia hukum ini kisruh, kata dia. Hanya Kapolda Bambang berencana akan melaporkan Ubedillah ke KSN. Ia menduga terdapat dugaan pelanggaran etik sebagai seorang ASN imbas dari pelaporannya tersebut. Ini terkait etik, kan di aturannya nggak boleh begini. Dia ASN sudah menyimpang dari kode etik, kata dia. Ubedillah sebelumnya melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK atas kasus dugaan korupsi pada 10 Januari 2022 lalu. Gibran dan Kaisang dituding memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH, yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015 silam. Gibran menyatakan siap mengikuti proses hukum imbas laporan itu, sementara Kaisang hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai keterangannya.